ibu-ibu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sering berdoa untuk mengharapkan sesuatu, dan kita sering memiliki keinginan, sehingga ketika keinginan itu belum tercapai, maka kita berusaha untuk selalu berdoa dan mengikhtiari agar keinginan itu dapat terwujud. Ada orang yang belum punya anak, maka setiap hari yang dia pikirkan dan yang dia minta kepada Allah, mudah-mudahan lakas dapat anak tersebut. Sehingga hari-hari yang dia bayangkan, alangkah nyamannya kalau aku segera memiliki anak. Setiap hari ibu-ibu takunilah yang belum berisi anak. Salta lihat anak orang, ya Allah. Pokoknya hari-hari memikirkan anak. Ikhtiarnya pun begitu. Ada seminggu sekali, 3 kali sehari. 3 hari sekali maksudnya. Ikhtiarnya. Namun 3 kali sehari, berusaha. Doa begitu juga. Ya Allah, kabulkan ulun ingin memiliki anak. Lalu ada juga orang itu keinginannya adalah memiliki harta, karena dia membayangkan bahwa memiliki harta akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan baginya, sebagaimana yang belum mempunyai anak menginginkan anak, membayangkan kebahagiaan dan kesenangan setelah memiliki anak. Lalu ada lagi di antara manusia punya keinginan pangkat dan jabatan, berusaha dan berdoa bagaimana supaya dapat memiliki pangkat dan jabatan ini. Bahkan kadang-kadang ingin memiliki pangkat dan jabatan ini, usahanya lebih daripada memiliki anak dan harta. Karena kalau orang ingin memiliki anak, orang ingin memiliki harta, pasti ada istirahatnya, Pak. Ada mungkin begawi sehari semalam. Tapi kalau orang ingin pangkat, saya lihat, Pak, bukan main. Ada yang sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu kada guring. Saya hari Rabu berangkat ke Kalimantan, bulik semalam hari Rabu. Saya lihat orang yang ingin pangkat kada guring. Waktu tulak ulun lihat mata bincalak aja. Sekali bulik masih lagi bincalak kada tekijir. Coba demi pangkat. Orang demi pangkat tahan berhujan berpanas.
Kalau cari anak, angin anak, ingin harta, hujan pian bakabon, patado. Ini demi pangkat, hujan, panas di pinggir jalan tuh, Pak, menyatu kurihing. Coba. Guring kada, hujan, panas, kada betado, kurihing aja. Tahan 2 bulan. Ya. Kenapa dia tahan seperti itu? Yang belum punya anak dia ingin punya anak, yang belum punya harta pingin punya harta, dan yang pingin jabatan bukan main usahanya, karena dia membayangkan ketika sudah memiliki anak, ketika sudah memiliki harta, ketika punya jabatan, dia membayangkan akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan setelah memiliki tersebut. Tapi ternyata kadang-kadang kada sesuai dengan harapan. Ketika belum punya anak, berusaha berdoa, membayangkan bahagia, senang punya anak, sekali mencungol utuh ibu-ibu. Setahun, 2 tahun, ganal sekolah SD, umur 10 tahun, umur 15 tahun. Dulu sebelum punya anak, dia membayangkan punya anak bahagia dan senang, sekali mencungol utuh, rupanya makin susah. Mohon maaf Pak lah, kalau ini bukan mencontohkan utuh tuh bikin susah. Ngaran yang paling mudah untuk dibikin tamsil, perumpamaan. Nah, utuh itu nah. Kalau ulun ulah contohnya Ripani Sari kepala desa. Nah, banyak nangka itu. Anak bukannya mendatangkan kesenangan, anak bukan mendatangkan kebahagiaan, malah lebih membuat dia sengsara. Bahkan saking kada tahannya, kadang ada orang tua, ada ibu yang menyesal setelah anaknya lahir. Menyesal aku statai. Tuh banyak datang ke pondok minta ulahkan banyu. Anak macan. Alih aku Ustaz. Bulah ini, baulah itu. Bukan kebahagiaan, bukan kesenangan. Padahal sebelum punya anak, bukan main hendak beranak membayangkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya, malah makin beranak makin lagi susah. Ada angka itu Bu? Ada banyak. Harta begitu juga. Dia membayangkan ketika punya harta akan ikut kesenangan dan kebahagiaan. Tapi setelah dia minta Allah beri itu harta, ternyata bukan senang dan bahagia, malah menyengsarakan. Belum punya harta, nyaman, ibu makan sepiring berdua dengan abahnya. Kadang sebiji hintalo berdua. Karena hendak sugih, membayangkan sugih, bahagia, senang, Allah kasih. Tapi sekalinya mulai ibu-ibu, biasa sepiring berdua, wah ini mulai kurang makan, jarang berdua. Kenapa sibuk? Aku kada kawa makan dulu mainnya di rumah. Di bisnis pinang masih belum selesai. Sekalinya lawas-lawas, bukan sepiring berdua, bukan makan jarang berdua, dapat habar bebini 2 ibu. Kira-kira ulun betakon lawan pian, waktu susah sepiring berdua,
lalu berdoa minta murah rezeki, minta sugih, sekalinya bebini dua, yang kira-kira sengsara apakah ada hendak bebulik jadi orang susah apa jadi orang sugih, Bu? Ibu na Allah takuni lain bapak. Ha, Bu. Hendak tetap jadi orang sugih apa bebulik jadi orang susah? Nah, kamu ibu-ibu pasti jawab marah susah, Ustaz. Kalau bapak-bapak jelas hendak sugih tadi. Nah, ada yang seperti itu. Ketika dikasih kekayaan membayangkan bahagia, ternyata bukan kebahagiaan yang didapat. Pun pangkat begitu juga, bapak-bapak. Sebelum punya pangkat, Masya Allah, membayangkan aman pangkat nih nyamannya, tulak dikawal. Jangankan manusia, mobil saja kalau ada yang menghalangi, berbunyi ngiyong-ngiyong disuruh pinggir. Membayangkan bahagia senangnya ketika berpangkat. Tapi ternyata setelah memiliki pangkat, banyak yang menyesal. Ada yang korupsi masuk penjara, ada yang ketangkap KPK habis karena penjara. Takuni pejabat-pejabat yang masuk penjara. Kalau kita tanya, Pak, kira-kira Bapak menyesal apa tidak jadi bupati, jadi gubernur, jadi ini, akhirnya ketangkap korupsi? Pasti dia akan menjawab, menyesal saya. Coba saya jadi orang sugih, tidak berpangkat, saya tidak bakal masuk penjara. Itu takutnya bupati gubernur nak masuk penjara tuh. Mengkada menyesal. Lalu apa penyebab ini semua? Kenapa ketika ingin punya anak membayangkan bahagia dan senang, tapi hanya anak yang Allah beri bahagia dan senangnya tidak? Kenapa ketika susah lalu membayangkan kaya, Allah beri kekayaan, tetapi kenapa hanya diberi kaya tetapi tidak diberi kesenangan dan kebahagiaan dengan kekayaan tersebut? Begitu pula pangkat. Kenapa hanya pangkat yang Allah berikan, tetapi kebahagiaan dan kesenangan tidak Allah iringi dengan pangkat itu semua? Semua hanya penyebabnya karena kita lupa. Kita lalai terhadap satu hal. Apa dia? Ketika kita minta anak, minta harta, minta pangkat, kita hanya minta sampai di situ saja. Ada satu kalimat yang kita lupakan, yaitu kata-kata berkah. Kita tidak minta anak yang berkah. Kita tidak minta harta yang berkah. Kita tidak minta pangkat yang berkah. Karena kata-kata berkah ini kita tinggalkan, maka Allah beri apa yang kita minta, tapi berkah Allah tahan. Makanya sesuatu itu yang terpenting berkah, barokah. Punya anak banyak, barokah pasti mendatangkan kebahagiaan. Punya harta cukup, apalagi banyak, tapi barokah pasti mendatangkan kebahagiaan. Punya pangkat, tapi barokah pasti mendatangkan kebahagiaan. Makanya barokah